Pangeran Utara, maukah kau menjadi kusir kuda untuk Arjuna putra Pandu? Putra Pandu? Apa kau Arjuna? Kau sedang menyamar? Arjuna mengatakan kalau kemampuan tidak ditentukan oleh penyamaran ataupun dengan nama. Kemampuan itu ada dalam pikiran. Arjuna meminta Pangeran Utara untuk membawa kereta kudanya. Hari ini bukan Brihanala, tapi Arjuna yang akan berperang. Dan ia akan memberi pelajaran Duryudana dengan hukuman yang ada di dalam medan perang. Ini pasti Gema dari busur Gandiwa milik Arjuna. Ya, Pangeran Duryudana. Bhisma menanyakan bagaimana Duryudana akan menyelamatkan dirinya dari panah Arjuna. Kau begitu ingin melawan Arjuna kan Duryudana? Dan sekarang Arjuna sudah di sini. Dan tiba-tiba muncul Arjuna dengan kusir kereta kudanya Pangeran Utara. Dan kemudian Arjuna memberi salam dengan panahnya pada kakeknya Bhisma yang agung. Sebelum peperangan ini dimulai, untuk kakek Bhisma, aku sampaikan salam. Semoga panjang umur, nak. Arjuna lalu menantang Duryudana untuk bertarung dan ia sudah menunggu pertarungan ini bertahun-tahun. Arjuna mengatakan kalau hari ini ia akan mengajari Duryudana hukum dalam medan perang. Namun menurut Duryudana tidak perlu lagi ada perang karena masa persembunyian Arjuna telah gagal. Rencanamu sendirilah yang sebenarnya sudah gagal, Pangeran Duryudana. Lihat ke matahari sekarang. Kewajibanku dalam persembunyian sudah selesai sekarang. Namun Duryudana bersikeras kalau masa persembunyian Arjuna telah gagal. Kalau Arjuna berani bertindak sembarangan, maka akan aku hancurkan kau Arjuna. Lalu Duryudana memerintahkan prajurit untuk menyerang. Namun panah-panah itu tentu dengan sangat mudah dilalap habis oleh panah Arjuna yang menjadi api. Bahkan senjata Dursasana dan Sangkuni juga telah dijatuhkan. Saat panah Arjuna mengarah kepada Duryudana, tiba-tiba ada panah lain yang menandingi panah Arjuna. Kau pikir menggunakan keahlian memanahmu di depan seorang petarung ganda membuat menjadi hebat, Arjuna? Ayo, lawanlah aku sekarang! Tantangan dari Karna langsung dijawab oleh Arjuna dengan menghancurkan keretanya. Begitupun Karna membalas dengan panahnya hingga kereta Arjuna dikelilingi oleh api. Arjuna segera melompat keluar dari api dan mengatakan pada Pangeran Utara kalau ini bukanlah perangnya lagi. Dan kali ini Gandiwa Arjuna akan menegakkan keadilan. Arjuna dan Karna mampu saling menahan serangan hingga Duryudana memerintahkan Karna untuk melesatkan senjata andalan Karna, yaitu panah angkasa. Maka Karna pun mengangkat busurnya dengan membaca mantra. Begitupun Arjuna dan kedua panah itu pun dilesatkan. Namun tiba-tiba Bhisma turun tangan untuk menghentikan panah mereka. Kenapa kakek menghadang panahku? Kakek Bhisma, apakah Arjuna masih butuh perlindunganmu? Sangkuni meminta Bhisma jangan berpihak untuk melindungi Arjuna. Begitupun Duryudana meminta Bhisma jangan ikut campur dalam perang, karena itu pengkhianatan pada Hastinapura. Dan Duryudana meminta agar pertempuran ini terus berlanjut. Namun Bhisma berkata, dasar kau Duryudana bodoh. Tindakan yang sudah diambilnya itu yaitu untuk melindungi Duryudana sendiri. Kalau tidak, Arjuna bisa menghabisi semua Kurawa. Kalau kau begitu yakin dengan kemampuan Arjuna, maka biarkanlah kami. Aku tidak butuh perlindungan dari siapapun. Akulah yang butuh perlindungan, Raja Angga. Namun Bhisma mengatakan kalau akulah Bhisma yang butuh perlindungan. Bhisma berkata pada Arjuna kalau tangannya itu begitu kuat, tapi hatinya tidak tahan dengan trauma seperti ini. Bhisma meminta Arjuna menghentikan perang ini. Ia tak tahan jika harus melihat darah yang akan tumpah dari keturunannya, dan itu akan membuat hatinya sangat terluka. Kasihanilah mata tua ini dari pemandangan yang mengerikan. Aku sudah punya perjanjian dengan kematianku sendiri. Jangan berikan alasan untuk menginginkan kematianku sendiri. Mendengar itu Arjuna tak tega dan ia tidak mau menjadi penyebab kematian kakeknya itu yang paling ia hormati. Dan ia tidak akan bisa jika harus melawan kakeknya itu. Mendengar itu, Bhisma memohon kepada Arjuna dan meminta Arjuna untuk menghargai permintaan kakeknya itu. Dan akhirnya Arjuna menurunkan senjatanya.
Arjuna lalu mendekati Bisma dan mengatakan kalau hari ini ia patuh pada perintah kakek Bisma. Namun Arjuna meminta kakek Bisma untuk berjanji kalau peperangan di masa depan terjadi dengan sendirinya. Arjuna meminta agar kakeknya jangan pernah menghentikannya. Arjuna meminta kakek Bisma berjanji dan Bisma pun mengiyakannya. Melihat hal itu, Duryodana malah tertawa sambil menghujat Arjuna. Emosi Arjuna tidak tertahan, seraya berkata kalau Duryodana telah melakukan kesalahan karena telah menantang Pandawa. Tidak lama lagi, 5 Pandawa akan datang dan menghukummu karena mempermalukan seorang wanita. Dan saat itu terjadi, kau akan dihukum mati. Di sisi lain, Drupadi mengingat penghinaan Duryodana ketika ia dilucuti di sidang Hastinapura, dan ia juga mengingat penghinaan dari Raja Anggakarna yang menyebutnya wanita rendahan yang sama seperti penghibur. Saat itu, sekembalinya Arjuna dari medan perang, dia melihat Drupadi yang sedang mengalirkan air mata tangisnya. Arjuna mengatakan kalau ini bukan waktunya meneteskan air mata, karena ini waktunya mengalirkan darah mereka yang telah mempermalukannya. Kau pikir aku haus akan darah, tuanku? Kenapa itu kau tanyakan, Pancali? Waktu akan menyembuhkan luka. Itulah yang dipercaya oleh banyak orang. Drupadi menangis karena selama masa pengasingan dia tetap tidak bisa menghapus sakit hati dari perlakuan Kurawa. Arjuna berusaha menenangkannya dengan berkata bahwa dalam 13 tahun ini hati Drupadi tidak terganggu pembalasan dendam. Hatinya hanya memikirkan keadilan saja. Karena itulah Dewa Krishna telah mengisi mereka semua bukan dengan balas dendam, tapi dengan keadilan. Arjuna memang benar, Pancali. Tidak lama lagi hukuman untuk anak-anak dari Destra Rastra akan segera diberikan. Dan hukuman itu akan diberikan oleh pewaris dari bangsa Arya. Duryodana tetap tidak menerima Pandawa telah menyelesaikan masa hukumannya dan Pandawa harus kembali ke hutan untuk mengulang masa hukumannya lagi. Karena sebelum masa persembunyian Pandawa telah selesai, Duryodana telah mengetahui keberadaan Arjuna di medan perang. Saat aku melihat Arjuna di sana, matahari sudah terbenam, Pangeran. Persembunyiannya sudah berhasil dengan baik. Namun menurut Duryodana, Arjuna saat masuk ke medan perang matahari belum tenggelam sepenuhnya. Itu memang hari terakhir persembunyiannya, tapi harinya masih belum berlalu. Oleh karena itu, Pandawa harus menerima pengasingannya lagi di hutan selama 12 tahun lagi dan 1 tahun dalam persembunyian. Duryodana telah melanggar semua hukum yang ada, Kak. Bahkan sekarang pun dia pasti sudah merencanakan sesuatu yang baru. Kak Bima memang benar. Sebelum Duryodana bisa melakukan kejahatannya itu, kita harus menghukumnya secepatnya. Namun Sadewa merasa khawatir bagaimana jika kakek Bisma ikut ke medan perang. Namun menurut Arjuna, kakek Bisma tidak akan melawan Pandawa di medan perang karena ia tahu Pandawa benar. Namun Drupadi bilang, kecuali untuk tanggung jawab kakek Bisma untuk menjaga tahta Hastinapura, Bisma pasti ikut berperang. Karena bagi Bisma prinsipnya lebih penting dari apapun. Yang tidak bisa menerima prinsip yang ada di istana ini akan menunjukkan siapa dirinya. Berikan anak-anak Pandu apa yang jadi hak mereka. Persengketaan tentang pengembalian hak Pandawa masih jadi perdebatan di Hastinapura. Tentu saja, Duryodana dan Sangkuni tidak rela jika hak Pandawa dikembalikan sepenuhnya. Tuntutan dari Bisma dan Widura pun belum cukup kuat untuk membantu Pandawa. Akhirnya, Destra Rastra mengajukan persyaratan kepada Pandawa. Jika Pandawa menyetujuinya, barulah hak mereka dikembalikan. Pergilah dan tanyakan pada para Pandawa kebenaran bahwa mereka akan menyerang kerajaan ini. Itu adalah hak dari para raja, bukan dari pelarian. Setelah menyelesaikan masa pengasingan, Pandawa disambut hangat di kerajaan Wirata. Raja Wirata sangat berterima kasih kepada Pandawa. Karena Pandawalah, kondisi kerajaan Wirata kini semakin makmur. Wirata berjanji kalau tentaranya akan selalu siap jika Yudhistira memberi perintah untuk menyerang Hastinapura. Tidak, tentara tidak akan ikut berperang, Yang Mulia. Kami berlima yang akan berperang untuk memenuhi janji kami. Drupadi berkata untuk menghukum 100 anak-anak Destra Rastra. Namun menurut Arjuna bukan 100, tapi 101 yang benar. Arjuna meminta agar mengirim pesan ke Hastinapura. Dasar dari ketidakbenaran Duryodana adalah pengaruh dari Anggakarna. Pandawa akan bertempur melawan 101 orang. Seperti pula 101 buah apel yang dipersembahkan kepada Dewa Siwa untuk ritualnya. Demikian pula besok 101 kepala yang terpenggal akan dipersembahkan kepada Kala Bhairawa. Besok saat fajar, 101 kepala akan terpenggal dan dipersembahkan kepada Kala Bhairawa. Berani sekali anak-anak Pandu itu menantangku. Dengan semangat yang membara, Anggakarna mengatakan kalau siapapun yang berani menyerang Duryodana akan ia habisi. Dan ia sangat mampu untuk melakukan itu. Namun Sangkuni mengatakan kalau hak untuk melawan Pandawa bukanlah untuk dirinya. Tapi yang punya hak dan kewajiban untuk melindungi Hastinapura itu hanya dimiliki oleh Bisma yang agung. Tidak mungkin. Tantangan itu adalah untuk 100 anak-anak Destra Rastra, bukan untuk Hastinapura.
Ini adalah protes. Tipu daya dan perdebatan Sangkuni terus berlanjut hingga membuat Bisma hanya bisa terdiam tak bisa membantah Sangkuni. Di sisi lain, Pandawa yang berada di Wirata sedang bersiap untuk menyerang besok ke Hastinapura dengan atas nama kebenaran untuk menghancurkan para pendosa. Paman, besok pagi anak-anak Pandu akan segera masuk ke Hastinapura. Saat itu Hastinapura akan penuh dengan gema suara teriakan perang. Penyerangan Hastinapura oleh Pandawa menjadi perbincangan. Bisma dan Widura di Hastinapura. Tidak dapat dipungkiri, mereka berada dalam posisi yang sangat dilema. Jika Pandawa menang, kejayaan Hastinapura akan berakhir. Tapi, jika Pandawa kalah, maka seluruh daerah Arya akan hancur. Namun Bisma mengatakan kalau dirinya sudah bersumpah untuk melindungi tahta Hastinapura. Kalau Pandawa kalah, pasti mimpi Bisma juga akan musnah. Dengan kata lain, ia sendiri juga sudah dikalahkan. Hanya anak-anak Pandu yang bisa menjaga semua prinsipku. Tapi semua prinsipku itu tidak akan bisa menjaga anak-anak Pandu. Hari penyerangan Pandawa telah tiba, diawali dengan tiupan trompet dari Pandawa. Mereka sudah berdiri di depan gerbang Hastinapura. Namun tiba-tiba, panah dengan bendera merah jatuh di depan Pandawa, tanda menerima peperangan. Namun betapa terkejutnya Pandawa, ternyata yang datang untuk melawannya hanya kakeknya sendiri, Bisma yang agung. Sampai akhirnya, orang tua itu yang berdiri di depan para Pandawa. Maka para Pandawa itu pasti bisa dikalahkan. Bisma lalu meniup trompetnya, kemudian bertanya kalau Pandawa kesini untuk berperang, maka jawabannya Bisma menerimanya. Karena kubu yang sebenarnya dari Hastinapura adalah dirinya sendiri, dan jika Pandawa berani, maka Bisma menantang Pandawa agar mampu menembus benteng Hastinapura, yaitu dirinya. Bisma mempersilahkan Pandawa untuk mengangkat senjatanya. Aku tidak bisa menembakkan panahku pada kakek. Kalau begitu menyerah saja Arjuna. Dan pulanglah. Aku penjaga tahta Hastinapura sampai kapanpun. Bisma kembali mengatakan kalau Hastinapura sampai diserang siapapun, maka ia akan datang untuk mempertahankannya dan menggunakan senjatanya. Namun Bima mengatakan kalau Pandawa menggunakan senjatanya untuk melawan Kurawa dan bukan untuk Hastinapura. Bisma pun menyadari akan kesalahan dirinya, namun ia tidak berdaya untuk itu. Kami datang ke sini bukan untuk bertempur melawanmu, kakek. Oleh karena itu, kami kemarin sudah mengirimkan pesan. Dan itu hanya ditujukan untuk para Kurawa. Dan juga ditujukan. Namun menurut Bisma kalau pesan peperangan itu belum diterima oleh anak-anak Destrarastra, dan jika mereka tidak datang untuk bertempur melawan Pandawa, maka apa yang akan Pandawa lakukan? Dan Nakula mengatakan kalau Pandawa akan tetap memaksa meski dianggap melawan Hastinapura ataupun sekalipun harus melawan Guru Drona, Pandawa pasti akan melawan mereka semua. Dan ini berarti kakek telah melupakan penghinaan yang telah ditimpakan kepada kami, melupakan kerajaan kami, dan memaksa kami kembali ke hutan. Atau kami harus melawan. Arjuna mempertanyakan kalau kakek Bisma tahu benar kan kalau Pandawa ini di sisi kebenaran. Ia datang untuk menghukum atas perilaku kejam yang pernah diberikan Kurawa pada Pandawa dan Drupadi istrinya. Dan kenapa kakek Bisma melindungi Kurawa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan tetap harus melaksanakan tanggung jawabku ini. Lalu kakek, apa pemecahannya? Hanya ada satu pemecahan, cucuku. Siapapun yang bersekutu dengan orang tidak benar, mereka pantas untuk kau habisi. Tidak usah bertanya, kenapa seseorang melindungi orang yang tidak benar itu. Bisma menyarankan agar Pandawa tetap mengadakan pertempuran dan melawan Bisma. Yudhistira mengatakan jika memang harus ada pertempuran, maka Raja Pancala dan Raja Wirata telah siap dengan pasukannya. Dan bahkan Sangkuni sepertinya telah mempersiapkan pasukannya. Dan Raja Anggakarna juga akan ambil bagian dalam perang. Dan pada akhirnya, semua raja di daerah Arya akan ikut ambil bagian dalam perang ini. Artinya, ini akan jadi perang seluruh daerah Arya. Jutaan prajurit pasti akan terbunuh. Banyak wanita akan ditinggalkan. Akan ada kerusakan dalam skala besar. Bagaimana ini bisa melibatkan seluruh bangsa Arya hanya untuk kebenaran yang sedang kami tuntut? Dan Bisma mengatakan sebelum menabur gandum di sebidang lahan, maka benih tua harus dibinasakan lebih dulu. Artinya, untuk membangun di daerah Arya sekali lagi, maka haruslah mengadakan perang. Bisma membenarkan ucapan Basudewa Krishna kalau perang memang suatu keharusan. Walaupun Bisma akan berada di pihak Hastinapura, namun doanya akan tetap untuk para Pandawa. Pergilah, nak. Kumpulkan semua raja wilayah Arya yang bersedia sepenuhnya mendukung kalian. Bersiaplah untuk berperang. Kalian membuat orang tua ini bangga akan keberanian dan jiwa satria kalian.
Dengan sedih, Pandawa pun memberi penghormatan pada kakeknya itu. Setelah saling berpelukan, Bisma pun mendoakan agar Pandawa memenangkan pertempuran. Dan setelah itu, Pandawa pergi dengan dilema yang mendalam. Setelah itu, Bisma pun kembali ke Hastinapura dan dihadang penuh kemarahan oleh Duryodana dan Sangkuni. Kenapa orang-orang yang sudah berniat untuk menyerang Hastinapura tidak kakek lenyapkan saja? Tanggung jawabku hanyalah untuk melindungi Hastinapura, nak. Aku tidak akan melawan mereka yang tidak menyerangku secara langsung. Menurut Duryodana, kalau Pandawa telah berani menantang Pangeran Hastinapura dan kewajiban melindunginya itu adalah tanggung jawab Bisma yang agung. Bisma meyakinkan kalau selama dirinya masih hidup, Duryodana akan tetap aman dalam perlindungannya. Tapi jika Bisma nanti mati, Duryodana harus bisa menerima sendiri hukumannya dari Pandawa. Kakek, bagaimana mungkin kakek bisa mati? Karena kakek telah diberkati dengan anugerah hidup abadi. Jangan lupakan satu hal. Bisma lalu mengingatkan kalau Putri Sri Kandi akan menghadapinya dan pasti Bisma akan takluk di hadapan Sri Kandi. Dan bila saatnya, Kurawa semua harus bisa melindungi diri sendiri. Dan hal itu sebentar lagi akan tiba karena Pandawa akan menyerang dengan kekuatan mereka. Dan kemudian kemampuan serta kesombongan kalian semua Duryodana akan diuji pada saat itu. Dan Duryodana tidak akan bisa menghindarinya. Tentu saja. Saran untuk menyerang Hastinapura sepertinya kau telah sampaikan pada mereka. Itu benar kan, Bisma yang agung? Itu adalah hak mereka. Aku hanya bisa memberikan dukungan. Menurut Sangkuni, itu berarti Bisma sendiri yang menghancurkan kebesaran Hastinapura. Jika Pandawa kalah nanti, maka kemakmuran kerajaan Kuru pasti akan hancur. Dan kalaupun menang, kerajaan Kuru akan jatuh miskin. Dan tak ada yang diuntungkan dalam pertempuran ini. Menurutnya, Bisma telah melanggar sumpahnya sendiri dan mengkhianati kepercayaan. Kau telah menjadi penyebab dari kematian bagi jutaan orang. Hidupanmu sudah sangat ternoda, dan kau mengubah kematian menjadi penderitaan. Setelah itu, Bisma mendatangi Sungai Gangga setelah sekian lama. Gambaran kematian dari jutaan rakyat menghantui Bisma. Bisma mengadu akan dilemanya. Ia merasa berdosa atas semua tindakannya. Dan ia merasa telah mengambil keputusan yang salah. Namun ia tak berdaya, tak tahu harus bagaimana. Di sisi lain, ada tanggung jawab atas sumpahnya. Dan di sisi lain, ada sumpahnya pada jalan kebenaran. Aku telah menjadi penyebab dari kematian jutaan orang. Bagaimana bisa aku terbebas dari dosa ini, Ibu? Setelah itu, Ibu Gangga muncul dan mengatakan kalau Bisma telah mencapai kebebasannya. Bisma bertanya, bagaimana bisa begitu, Ibu? Sebenarnya, ia bisa menghindarkan perang ini. Namun karena rasa cintanya pada Pandawa mendapatkan keadilannya, ia telah melibatkan seluruh wilayah Arya dalam perang. Ibu Gangga pun bertanya, bagaimana caranya Bisma menghindarkan perang itu? Aku bisa saja mengalahkan para Pandawa. Aku bisa menghabisi mereka semua itu. Meskipun itu akan menjadi dosa yang sangat besar nanti. Ibu Gangga tahu betul Bisma memiliki beban kerajaan dengan perang besar itu. Tapi sebenarnya Bisma telah membebaskan perjuangan dari generasi masa depan. Dan hari ini Bisma telah dibebaskan dari segala dosanya. Dan dosanya telah dihapuskan. Ibu Gangga meminta Bisma menjaga keselamatannya karena perang besar sedang menunggunya. Di sisi lain, dilema besar juga terjadi pada Pandawa untuk melakukan perang besar ini. Pertempuran ini telah menjadi tanggung jawab kita, kan? Duryodana yang telah mendorong seluruh rakyatnya untuk menuju medan perang. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Untuk menghindari perang, hanya ada satu cara menurut Yudhistira, yaitu menyerahkan kerajaan dan mereka harus kembali ke hutan menjalani hukuman 13 tahun lagi. Namun, Nakula tidak setuju pada Yudhistira. Mereka harus tetap berperang, karena mereka para Kurawa harus dihukum atas penghinaannya pada istri mereka Drupadi. Apa kita bisa berperang melawan kakek dan guru Drona di medan perang? Di kedua kubu, kita memiliki orang-orang yang bersaudara dengan kita. Bagaimana kita bisa menyaksikan mereka semua mati? Saat kakek minta kita untuk melakukannya, kau yang pertama akan mengatakan bahwa panahmu tidak bisa ditujukan padanya. Lalu bagaimana kau bisa mengangkat senjatamu? Namun Drupadi mengatakan pada Yudhistira kalau perang ini adalah perintah dan usul dari Bisma sendiri. Ia yakin hati Bisma telah berubah menjadi batu. Drupadi kembali mengingatkan Pandawa ketika dirinya dengan sangat kejam dilucuti di permainan dadu. Dan Bisma hanya diam saja tak berdaya. Bisma tidak meminta untuk perang, tapi Bisma meminta dibebaskan. Drupadi lalu menyarankan kalau Pandawa ragu atas perang ini, maka pergilah ke Dwaraka untuk bertanya pada Basudewa Krishna. Dan Drupadi yakin kalau Krishna akan memihak pada Pandawa.
Pancali memang benar. Jika Basudewa bersedia untuk memihak kita dalam peperangan ini, maka kita harus percaya bahwa perang ini adalah perang kebenaran. Kubu Duryodhana juga bersiap untuk menghadapi perang besar ini. Mereka pergi juga ke Dua Raka untuk menjalankan misinya, mencari dukungan, dan tentu saja dengan menggunakan air mata buaya Duryodhana untuk memikat Balarama. Jika Dua Raka ada di pihak kubu Kurawa, maka kekuatan mereka akan jauh lebih besar dari pihak kubu Pandawa. Lihatlah di sana. Semua kekuasaan wilayah Arya ada di satu sisi. Dan kekuasaan kedua orang itu adalah sisi lainnya. Sangkuni juga akan membujuk Krishna, karena Krishna tidak akan pernah melawan apa kata kakaknya Balarama. Dan jika Balarama berada di kubu Kurawa, maka meskipun para Pandawa mati-matian melawan Kurawa, maka tidak akan pernah bisa membalaskan dendamnya. Dan Pandawa akan menuju kematian, sedangkan Kurawa tidak perlu melakukan apapun. Maka Duryodhana pun segera mendatangi Balarama gurunya itu. Salam guru. Diberkatilah Duryodhana. Seluruh wilayah Arya sedang membicarakan tentang dirimu. Tapi aku lebih senang dengan kunjunganmu, karena kita bisa bicara langsung. Sudah kuduga ini tentang masalahmu di medan pertempuran. Sangkuni lalu berkata pada Balarama kalau selama ini ia telah memberi banyak pengetahuan tentang perang pada Duryodhana, memberi kehormatan dan cinta, tapi tidak menunjukkan jalan kemenangan padanya. Untuk itulah mereka datang untuk meminta dukungan. Namun tipu daya Sangkuni dipatahkan oleh Krishna dengan berkata kalau kakaknya Balarama dan dirinya selalu berdua di jalan kebenaran menuju perjuangan kemenangan. Namun tiba-tiba pasukan Narayani Yadawa mengepung mereka. Ini adalah pasukan Narayani dari Dua Raka. Mereka sedang menciptakan Cakrabyuha di pesisir laut. Dan pada saat ini, kalian berada tepat di tengahnya sebagai tawanan. Sangkuni yang gugup bertanya kenapa mereka dikepung. Mereka datang bukan untuk bertarung. Mendengar itu, Krishna tertawa dan bertanya, apakah persahabatanmu itu hanya saat kau sedang kesulitan saja, Sangkuni? Krishna meminta Sangkuni jangan takut, karena saat ini seorang anak dari darah bangsawan sedang berusaha untuk menembus formasi Cakrabyuha ini. Mendengar itu, Sangkuni pun kaget dengan kemampuan anak muda itu. Dia adalah putra dari Arjuna dan Subhadra, Raja Gandhara. Dia dilahirkan dengan kemampuan yang setara dengan Arjuna. Di usia dininya, bahkan anak itu mampu menembus Cakrabyuha yang dibuat pasukan Narayani sampai pusatnya. Namanya adalah Abhimanyu. Dan kita pun diperlihatkan kehebatan Abhimanyu dalam mendobrak formasi pasukan Narayani yang terkenal kehebatannya itu hingga sampai pusatnya. Setelah berhasil menembus formasi Cakrabyuha, Abhimanyu memberi salam kepada pamannya Balarama dan Krishna. Kenapa? Apa kau mau jadi prajurit hebat? Kami sedang ada tamu saat ini. Bisa kau tidak sombong dan pamer keterampilan? Tamu-tamu kita ini jadi merasa takut, nak. Abhimanyu berkata kalau ia sedang tidak memamerkan kemampuannya, ia hanya tidak tahan menahan diri untuk menguji kemampuan yang ia miliki. Dursasana yang merasa iri berkata kalau Duryodhana dulu pernah masuk ke dalam Cakrabyuha. Jika Abhimanyu mampu menembus sendiri, barulah mereka akan takut. Namun Abhimanyu menjawab kalau ayahnya Arjuna sendiri yang mengajarkannya. Maka Duryodhana mengatakan apakah Arjuna tidak mampu seorang diri hingga mengajarkan anak seusia dini dipaksa untuk bisa menembus Cakrabyuha. Aku telah menyerap pengetahuan ini sejak masih di dalam kandungan ibuku. Saat lahir aku mengenalnya dengan sangat baik. Sebelum perang semua orang akan memerlukan senjata tajam dan aku sendiri adalah senjata dari ayahku, Paman Duryodhana. Setelah itu Abhimanyu pergi dan pasukan Narayani segera bubar. Karena hari sudah semakin senja, Balarama lalu mengajak Duryodhana muridnya itu untuk berlatih kemampuan gada. Barulah setelah itu menyampaikan maksud tujuannya datang ke Yadawa. Maka tidak ada pilihan lain bagi Duryodhana selain menerima tawaran itu. Angkatlah gadamu, muridku. Duryodhana berkali-kali terlempar karena serangan Balarama. Melihat itu, Sangkuni protes kepada Krishna kalau ia melihat Balarama sedang tidak menganggap itu sebuah latihan. Yang ia lihat kalau Duryodhana sedang dipukuli Balarama. Krishna pun menjawab bahwa saat ini guru sedang menghukum muridnya. Guru sedang mengajarkan seni dalam medan pertempuran. Krishna lalu menyindir, tetapi muridnya lebih pintar dalam bermain dadu.
Namun Sang Kundi yang tersindir mengatakan kalau permainan dadu itu sudah berakhir 13 tahun yang lalu. Ini kelanjutannya. 13 tahun yang lalu, kau yang sudah memulai permainan ini, Raja Gandhara. Dan ketika permainan itu sudah dimulai, maka haruslah ada akhirnya. Sekembalinya Abhimanyu dari latihan, ia langsung berlatih memanah. Saat itu, Arjuna yang sudah 13 tahun tidak datang ke Dwaraka, kini datang untuk bertanya pada Krishna tentang keputusan perang yang akan terjadi. Tiba-tiba, ia disambut salam sebuah anak panah. Arjuna paham betul sambutan salam seperti itu. Ia yakin yang menyalaminya adalah anaknya. Arjuna yang penasaran yang mana anaknya, segera mematahkan anak panah itu lalu melemparkannya. Abhimanyu,